siang? Oke. Oh, boleh kita ini aja dulu ya. Boleh, Bu. Olahraga siang sambil mikirin besok masak lauk apa ya, Agak sore masak. beli di mana ya. Oke ya. Kita penjelasan dulu. Sebelum masuk ke materi selanjutnya supaya ibu tidak terlalu tegang, kita ributkan sih. Oke? Sebelumnya mungkin bapak ibu sudah kenal saya atau ada yang belum, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lina Lumungga, saya pendamping desa Kecamatan Rimbo Tengah, bertugas di wilayah Rimbo Tengah, yaitu Dusun Sungai Mengkuang dan Dusun Sungai Buluh. Mungkin ibu-ibu yang sudah biasa ke sini mungkin sering ketemu sama saya. Pada hari ini dan besok itu saya diamanahkan dari kementerian sebagai fasilitator BIMTEK kita untuk 2 hari ke depan. Udah, Bob? Mungkin ini Pak. Tugasnya di sini hanya menyebutkan warna saja. Fokus ya, Bapak Ibu ya. Fokus. Menjelang siang ini agak-agak jam rawan ya. Salah 4 waktu itu. Wah. 1, 2, 3. Oke. Udah 6. Fokus ya. Kacamata boleh minjem kacamata. Ini warna apa Bapak Ibu? Warna apa? Ya. Biru. Merah atau coklat? Oh, beda. Sing Ini? lain. Oh, balik lagi gitu. Panian, Bu. Oke, ini tadi coklat atau merah? Tim sing masak. Ini? Biru. Ini warna apa? Ini warna sage. Oke, nah sekarang kita masuk kepada gamesnya ya, Bapak Ibu fokus. Warna ini. Ayo yang semangat dong. Nanti kalau ada yang salah kita kasih ya. Oke. Bisa menghibur kita pada siang ini. Ini warna apa? Hijau. Biru. Ini warna apa? Ada yang bilang biru ini warna biru. Tapi ada murah doang. Ini warna biru. Kuning. Apa baju? Jangan pikir dulu. Ayo. Ada yang bilang oke. Yang bilang biru. Siapa yang bilang biru? Ini warna apa? Ayo, Mbak Wati sama Bu Kunci kayak tadi yang Mbak warna biru. Boleh maju ke depan? Boleh? Ayo. Dari apa Mbak Ida? Dari hukum. Maju ke depan. Tidak apa-apa. Pak, ayo ini Wati. Yuk. Tadi ini salah kok. Ayo maju. Ayo. Ini yang berjilbab biru. Mau diapain ini ibu-ibu yang berdua ini? Disuruh nyanyi. Kasih goyangan dikit, Bu. Asik. Ya, Ya, tapi goyangan. ini materi selanjutnya. Ayo Umi. Nyanyi. Agak kesini kan sama kamera. Biar semangat. Ayo. Dikasih semangatnya dulu. Mau dikasih yel, mau dikasih apa? Terserah ibu. Puisi. Mau dikasih puisi juga. Baik, saudara. Ibu Foto. mau nyanyi? Foto. Biar semangat. Ya biasa nyanyi dari TikTok. Yang lain lah, siapa yang bisa. Mau Rindo Kak Mas. Kak Mas. Nyanyi lah. Kalau di belakang di kamar mandi nyanyi sejadi-jadi. Kalau disuruh nyanyi depan umum enggak mau.
ngantuk lagi nih, jam-jam rawan nih ngantuk jam-jam segini. Udah ngopi. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, materi selanjutnya yaitu masuk kepada kalau tadi itu desa inklusif dan sistem akuntabilitas sosial, dan ini penerapan akuntabilitas sosial. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang akuntabilitas sosial? Yaitu yang pertama, memahami makna akuntabilitas sosial desa, memahami strategi penerapan akuntabilitas sosial di desa, mengidentifikasi jenis pelayanan dasar dan mampu melakukan penilaian kondisi dan layanan di desa menggunakan lembar penilaian akuntabilitas sosial atau LPAS. Jadi setelah saya menyampaikan materi ini, itu mungkin siang habis kita istirahat isoma, dilanjutkan dengan pengisian LPAS. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke selanjutnya. Ada yang sudah Bapak Ibu, ada yang sudah pernah dengar nggak? Apa sih akuntabilitas sosial? Akuntabilitas sosial di desa. Coba ada yang bisa jawab? Oh ya, Ibu Yosi. Yesi apa Yosi? Akuntabilitas sosial adalah pertanggungjawaban masyarakat kepada perangkat desa dalam menyelenggarakan penyediaan pelayanan publik. Oke, luar biasa. Ada tambahan dari ibu lain? Ada pendapat yang lain? Ibu Iin atau Mbak Dini? Ibu-ibu yang lain? Ada yang mau ngasih pendapat lain? Ya, benar sekali, itu yang disampaikan Ibu Yosi tadi. Itu akuntabilitas sosial, yaitu pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD, kepada masyarakat terkait dengan pembangunan di desa. Itu memang sudah menjadi harus transparan gitu. Pertanggungjawaban. Nah, apa sih itu akuntabilitas sosial tadi ya ini? Terus selanjutnya, mengapa diperlukan akuntabilitas sosial di desa? Ada yang bisa jawab? Kita di sini jangan terlalu kaku. Di sini tidak ada guru, tidak ada murid. Kita di sini saling belajar bersama, saling sharing. Jadi sistem pembelajaran kita pembelajaran orang dewasa. Jadi tidak ada yang saya menjelaskan, ibu mendengar, itu bosan sampai 2 hari, itu pergi tidak mau lagi, besok ibu datang ke sekolah. Nah, jadi kita saling-saling ini deh, santai deh Bu. Yang penting apa yang saya sampaikan bisa diterima dan ibu pun bisa paham dengan materi-materi kita pada hari ini. Ada yang bisa bantu jawab? Atau Ibu Yesi? Bisa? Oke, ini kalau biasa semua ibu-ibu dan bapak-bapak di dengar. Iya. Terus pakai ini. Oke. Mengapa diperlukan akuntabilitas sosial di desa adalah kita misal gini, kayak dibikinlah tempat musyawarah, kayak ini ruangannya kan, Ya. desa yang bikin. Kalau seandainya rusak, siapa yang tanggung jawab? Itu desa lah. Dan tempatin tentu semuanya bisa masuk ini seperti masyarakat desa, kan bisa digunakan dengan masyarakat desa, tapi yang penanggung jawabnya tetap orang desa gitu, agar bangunannya tetap terjaga. Oke, ada tambahan lagi? Kita kasih aplaus untuk Yesi. Oke, mengapa diperlukan akuntabilitas sosial di desa? Nih, ini tadi sudah ya. Nih, mengapa pentingnya akuntabilitas sosial di desa tadi? Nah, di sini. Sebagai ini dimandatkan undang-undang. Terus ini argumentasi strategisnya, wujud pengakuan hak kewarganegaraan setiap warga desa untuk berpartisipasi di setiap pembangunan di tahap pembangunan tadi. Jadi masyarakat bukan perangkat desa atau BPD atau siapa yang berhak tadi itu, tapi semua dalam tahap pembangunan itu semua berhak berpartisipasi. Terus kewujudan kepemerintahan desa yang baik, bertanggung jawab dan transparan. Siapa saja tadi yang bertanggung jawab, yaitu pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa,
pihak ketiga, swasta, perguruan tinggi, LSM dan lain-lain, dan seluruh warga desa. Next. Langsung, apakah ada pertanyaan? Tidak pakai lagu, langsung lah. Apakah ada pertanyaan? Apa kita langsung ke materi berikutnya? Atau sudah paham semua ibu-ibu? Tidak. Ada pertanyaan, Ibu? Bude, ada pertanyaan? Ibu Bude di belakang ada? Yang sebelah kiri saya ada pertanyaan, ada yang masih ragu, masih ngambang, apa lagi yang dikata Ibu nih? Boleh kita diskusikan. Atau kita lanjut ke materi selanjutnya? Atau pengen istirahat lah Ibu? Lanjut aja. Lalu jam 11 Bu. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. 2.2. Nanti di sini di materi saya ini itu lebih banyak praktek Bu. Nanti kita ada pengisian yang namanya spokat. Itu nanti setelah makan siang karena waktunya mepet, itu lumayan banyak yang mau diisi. Nanti juga kita bagi kelompok. Kita bagi kelompok dalam pengisian LPAS tersebut. Bagaimana strategi penerapan akuntabilitas sosial? Penguatan strategi penerapan akuntabilitas sosial di desa itu berdasarkan panduan fasilitasi akuntabilitas sosial di desa, yaitu yang pertama penguatan partisipasi warga. Jadi kita lebih menguatkan, maksud itu mengajak gitu, partisipasi warga kan. Kalau selama ini kan Bu ya kayak mungkin sampaikan dulu tadi itu partisipasi warganya agak sedikit kurang, mungkin dalam perencanaan pembangunan mungkin itu saja orangnya. Tetapi untuk di desa ini, kebetulan saya pendamping desanya, itu partisipasi warga itu sudah lumayan baik, dan kita juga menampung aspirasi-aspirasi di desa dalam perencanaan pembangunan. Jadi di desa itu kita lakukan musyawarah desa dulu, apa sih yang mereka di desa itu yang mau. Terus yang kedua, penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis. Yang ketiga, penguatan tata kelola pembangunan desa yang berkeadilan sosial. Nah, bagaimana cara bentuk penguatan partisipasi warga tersebut? Atau kita tanya jawab aja dulu? Ada masukan bagaimana cara atau bentuk penguatan partisipasi? Boleh Bapak dari BPD, Ketua? Oh itu. Jadi sebelum kita melaksanakan musrem, kita selalu pernah musrem di kampung masing-masing kan, dengan cara menyerap aspirasi dari masyarakat. Jadi itulah yang kita bawa di dalam rapat PPD selanjutnya. Ya kita undang tokoh-tokoh masyarakat, terus pemerintah yang ada di kampung kan, termasuk dari mama atau pemuda, anggotanya kan perwakilan perempuan. Itu salah satunya. Iya, itu kita kesana. Terus selanjutnya tadi sudah disampaikan tadi ya. Bagaimana cara atau bentuk penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis? Ada lagi yang bisa jawab? Mungkin ibu-ibu perangkat desa? Ya. Karena ini pemerintahan desa, boleh Bu Sekdus atau Ibu Ai? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sampaikan sedikit masalah bagaimana cara dan bentuk penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak anggota BPD, itu dalam partisipasi masyarakat. Tadi sudah disampaikan dalam perencanaan untuk pembangunan itu diadakan musyawarah tingkat kampung. Itu nanti
BPD akan mengundang semua lapisan masyarakat atau golongan yang ada di kampung itu menggali gagasan atau aspirasi yang ada di kampung masing-masing, nanti dituangkan dalam bentuk usulan, dan itu akan kita bahas dalam musyawarah desa atau musyawarah itu akan kita kelompokkan usulan-usulan per kampung, dan itulah akan kita tuangkan nanti ke usulan-usulan bank kecamatan. Jadi kalau kita di desa itu kan ada namanya keterwakilan. Jadi memang di sini kita tidak mengundang seluruh masyarakat karena memang tidak efektif seperti itu. Tapi kita ada keterwakilan. Kita contohkan ada unsur LPM, PKK, ada KPM. KPM ini adalah merupakan kader yang mengetahui masyarakatnya, baik itu dari masyarakat yang marginal, yang masyarakat miskin atau masyarakat yang disabilitas dan lain-lain, yang semua lapisan yang ada di masyarakat adalah nanti lewat KPM. Jadi di sini memang kita perlu Bapak Ibu ketahui, memang tidak diundang semua, tapi itu sudah ada keterwakilan. Ada nanti dari pemerintah desa, dari BPD, kepala kampung, RT, selaku pemerintah tingkat bawah, dan juga dari PKK, kader posyandu, ada juga terpaut. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa itu yang penguatan yang secara di pemerintah desa khusus sebuah itu aja yang dapat disampaikan. Saya ini beri ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Gus, jawabannya memang lengkap, panjang kali lebar, pokoknya lengkap. Oke, itu tadi sudah disampaikan Ibu Gus. Jadi pemerintah desa di sini memang sudah melibatkan dari keterwakilan unsur. Jadi kan tidak semua diundang, itu kan kadang-kadang tidak efektif ya. Tapi semua usulan dari unsur-unsur tersebut itu sudah terwakilkan dengan ininya, itu sudah masuk ke dalam ini kita rencana. Oke, lanjut. Bagaimana cara penguatan tata kelola pembangunan di desa yang berkeadilan sosial? Ada yang bisa jawab? Kita saling sharing aja Bu. Kalau saya jelaskan semua ini apa ini itu kayak pelajaran ATK aja. Bosan Ibu. Ibu Herlina? Oke, ini tadi ya. Penguatan partisipasi ini tadi. Ini sudah dilihat tadi ya. Penguatan partisipasi warga di desa itu dilakukan dengan cara-cara kaderisasi tadi. Apa sih kaderisasi itu? Ada yang tahu kaderisasi desa? Mungkin ibu-ibu semua di sini nih sebagai kader ya. Ingin boleh jawab dia sebagai kader desa. Ya, kaderisasi desa itu seperti anggota kepengurusan yang merupakan kader yang melaksanakan atau menyampaikan program-program desa ke masyarakat. Seperti saya mungkin ikut juga kader PKK, karena kaderisasi desa itu ada beberapa kader posyandu, kader PKK, kader Pospindu, kader PKB dan lain-lainnya. Nah, mereka itu dibentuk karena ada program dari pemerintah. Nah, kader-kader inilah yang akan menyampaikan langsung ke warga, ke masyarakat. Penggerak Ibu ya, yang bisa sebagai penyampai aspirasi masyarakat. Yang kedua itu pengembangan kapasitas literasi desa. Itu maksudnya pengembangan kapasitas untuk perangkat desa, BPD dan kepala desa, perangkat desa, BPD. Terus pengorganisasian yang pengembangan kapasitas warga desa. Nah, pengembangan kapasitas warga desa ini bisa saja kita lakukan seperti pelatihan-pelatihan untuk warga desa. Terus budaya desa adaptif dan gotong royong. Nah, di sini budaya gotong royong kita ini kita lihat ya. Next. Nih, penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis tadi. Ini dengan cara apa? Nih, penguatan rembuk warga. Tadi kan disampaikan tadi kita melakukan rembuk untuk usulan-usulan gitu. Itu di tingkat kampung. Keterbukaan informasi, ini penyampaian informasi, tapi di sini untuk keterbukaan informasi juga melalui media-media apa namanya? Media di desa ini kayak itu baliho-baliho boleh dilihat Bu, itu tentang perencanaan
desa, realisasi kegiatan itu sudah transparan. Yang ketiga, penguatan BPD sebagai kanal aspirasi warga. Yang keempat, penguatan masyarakat desa. Penguatan kepemimpinan desa tadi sudah saya sampaikan siapa-siapa saja tadi itu penguatan kepemimpinan kepala desa, perangkat desa, BPD, lembaga adat, itu bisa juga LPM, KPM, penegakan kewenangan desa. Selanjutnya penyusunan produk hukum di desa yang demokratis dan partisipatif. Nah, di sini Ibu perlu ketahui penyusunan produk hukum di desa yang demokratis dan partisipatif tadi itu salah satunya pembuatan peraturan di desa. Nah, mungkin terkait desa inklusif ini bisa terkait peraturan-peraturan supaya apa sih namanya keterbukaan informasi tadi. Jadi kita bikin produk desanya sebagai perdes itu ketua itu tugas BPD dan perangkat desa. Nah, selanjutnya penguatan tata kelola pembangunan desa yang berkeadilan sosial dengan cara-cara bagaimana sih? Nah, ini dengan cara-cara sebagai berikut. Pendataan desa dan pemanfaatan sistem informasi. Untuk pendataan desa juga kita sudah melakukan pendataan di desa, visi kolektif warga, perencanaan pembangunan desa yang inklusif. Terus pemantauan dan pengawasan pembangunan desa berdasarkan data dan informasi yang lengkap dan terbarukan, termasuk melalui LPAS tadi. Jadi gunanya kita mengisi LPAS nanti Bapak Ibu, nanti kita disediakan sama panitia, nanti itu sudah ada lembar-lembar LPAS, ada 4 macam. Yang pertama yaitu nanti layanan induk, PAUD, posyandu, dan penerima layanan sanitasi. Nah, di sini kan yang kita undang juga keterwakilan penerima layanan tersebut. Gimana Pak Anugrah? Ini materinya saudara. Kita LPAS nya gimana? Habis saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan atau yang ada yang perlu kita diskusikan? Atau sudah mengerti semua? Atau memang nggak ngerti sama sekali? Apa yang disampaikan Ibu dia? Apa lah ya? Kalau pikir-pikir lah ke rumah baik. Lalu ada macam mana, soalnya macam mana ya? Akhirnya kita fokus di sini untuk 2 hari ke depan. Ada pertanyaan? Pas? Atau kita bagi kelompok dulu ya? Kita bagi kelompok, jadi nanti tinggal kita langsung action. Kita perlu 4 kelompok. Kita di sini ada 30 peserta, berarti ada yang 7, ada yang 8 ya. Oke? Langsung saja. 6 berarti 6 kelompok. Enggak usah 4 karena di sini layanannya cuma 4. Jadi kita perlukan 4 kelompok. Yang boleh berhitung Bu 1 sampai 4. Dimulai dari Pak Ayah boleh. 1. Pak ya. Iya. Pak Daya. Boleh Pak 1. Ya, itu sampai 4. Bapak Abdul Hayat 1. 2. Ya. Bude 4 deh. Nyanto deh. 4 deh. 4. Sebelahnya 1. 1 Bu. Ya. Ibu apa nenek? 3. Di belakang 4. Uni 1. 2. 4. Bobby? 1. 2. 3. 4. 3. Oke, 4. 1. Dara? 3, 4. 1, 2. Lagi ada berapa? 4. Boleh mendekat
Pak Dayat. satu. Ya. Uni. Siapa? Uni Rani satu. Rani. Satu lagi. Uniwati satu. Wati. Bobi satu. Ibu siapa namanya? Bobi. Ibu Yuliana satu. Juliana. Yang dinyatakan ibu siapa? Baru apa? Tania. Ibu Tania satu. Ibu Amoy satu. Oh, Amoy. Oke. Ibu Herlina. Herlina. Erlina. Rana RT. Oke. Ibu Amoy. 5, 6, 7, 8. 8 berarti. Hah? Ya, ada 8 ya berarti ya. Nomor 2. Nomor 2. Ketua BPD 1 nomor 2. Ibu Iin, Bapak Adi, Ibu Des, Ibu Ria, Undenya mantap lah. Darah kayak sudah. Belum, Kak. Kak Iin. Nomor 2 tadi siapa? Dara. Juair. Juari. Juahir. Juari. 4. Sudah ya, sudah. Baru belum baru. Ada lagi nomor 2? Nomor 2 ini 8 juga. Enam baru. Siapa tadi? Ketua BPD Pak Andi. Udah Bu Des, Kak Iin, Dara, Juair, satu lagi. Ria. Oh, Ria. Juahir pertama. Udah. Nomor 2 siapa ini? Nofrida. Oh, sudah. Nih, Kak, Kalina, Mas tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 7. Mana? Nofrida satu. Oh, Nofrida. Nofrida. Dah. 8 ya. Ya. Nomor 3. Ya, Ibu apa? Oh, ada. Oh, Ibu Herlina. Ibu Tuti, Ibu Herlina. Tuti. Mbak siapa? Ponira. Satu. Pak Abrizal satu. Apa? Yulia Citra. Nyanyi. Satu lagi? Siapa lagi? Herlina, Tuti, Mardia, Poniran, Amrizal, Yulia Citra. Satu lagi? Siapa? Ibu siapa? Meli. 4. Habis? Itu 7 ya? 7. Ya. Nomor berapa? Dini. Bude ente. Ibu Yusrita. Apa Kak? Yusrita. Yusrita. Main.